Ketika zaman saya aktif di kuliah misalnya, ya kita kan belum mengenal yang namanya modernisasi telekomunikasi dan informasi. Jadi zaman saya kuliah dulu itu, ya andalan kita itu adalah surat menyurat, berkomunikasi. Kalau tuh ada telepon, itu pun teleponnya sifatnya dari rumah. Dan itu pun di Samarinda ini hanya kalangan tertentu yang bisa punya telepon gitu. Nah, kemudian ada telepon umum misalnya di kampus ditaruh gitu, paling gitu. Nah, yang paling canggih zaman saya waktu itu ketika aktivis itu adalah pager atau indolink. Nah, indolink. Maka itu kita misalnya bikin kegiatan, belum ada mesin cetak seperti sekarang. Masih kita suka bikin spanduk itu manual begitu. Bikin spanduk satu bisa sehari satu malam baru selesai misalnya gitu. Komputer waktu zaman saya aktif itu masih pakai DOS gitu, ya kan? Masih pakai disket segala macam itu. Nah, kemudian printernya itu yang bunyi nyaring itu dan lain sebagainya. Nah, dibanding dengan sekarang, saya kira karena ini kan adalah pengaruh kemajuan teknologi informasi yang luar biasa, dan saya kira hari ini perubahan itu sangat jelas, dan saya kira kita semua ini termasuk mengikuti dinamika perubahan kota itu seiring dengan kemajuan modernisasi, globalisasi kan gitu. Nah, tapi problem kota kita tidak sekompleks sekarang. Dan saya kira memang semakin maju satu kota, maka semakin kompleks juga persoalan sosialnya, terutama untuk kayak kota Samarinda. Pasti sosial perkotaannya akan lebih kompleks gitu. Nah, dibanding dengan kabupaten yang lain, dan saya kira itu wajar. Saya kira itu wajar, misalnya soal kemacetan, soal pengangguran, kemudian soal anak jalanan, kemiskinan, pendidikan lain sebagainya. Jadi, nah, ditambah lagi sampai hari ini memang harus kita akui bahwa kita belum bisa betul-betul selesai dari kompleksitas persoalan banjir. Apapun alasannya, bahwa pemerintah kota hari ini sudah berjibaku mengatasi tetapi sampai hari ini kita belum bebas betul dari persoalan banjir itu. Sedemikian pula halnya soal kemacetan. Sampai hari ini, meski kita kemarin agak menikmati kelonggaran hampir 2 tahun karena pandemi. Tapi begitu sekarang sudah mulai level 2, apalagi level 1, kemudian PTM sudah dilaksanakan, maka itu problematika kemacetan itu mulai terasa lagi gitu. Maka itu memang pemerintah kota, dalam hal ini Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota, ini betul-betul berpikir keras untuk bagaimana mengurai problematika itu, kemacetan itu, sehingga bisa ini. Kemudian ada jalan-jalan tertentu yang misalnya kawasan-kawasan jalan tertentu yang masih mengerikan. Misalnya contoh kasus di Balikpapan, kemudian kalau kita di Samarinda itu Gunung Mangga dan lain sebagainya ya. Jadi itu memang perlu menjadi pikiran kita semua gitu, supaya dinamika ini seiring ini. Dan perlu diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penduduk Samarinda itu memang cukup cepat. Dan kita menikmati bagaimana misalnya perkembangan kota yang begitu cepat. Pak, tadi Bapak juga menyinggung tentang partisipasi publik. Ya,
Oke, kita lihat bahwa kata Pak Rusman tadi pemerintahnya sudah melakukan upaya-upaya besar dalam rangka ingin melakukan perubahan itu. Tetapi sekali lagi peran serta masyarakat juga untuk mendorong percepatan itu, Pak, dari segi keamanan sosial. Bahkan kita lihat persoalan banjir itu sebenarnya bukan persoalan pemerintahnya saja, tapi juga menyangkut persoalan masyarakatnya. Catatannya Bapak seperti apa, Pak? Ya, maka itu memang yang seperti saya bilang bahwa partisipasi itu tidak bisa tumbuh begitu saja, itu harus digerakkan. Maka itu pemerintah sebetulnya memang punya kewajiban untuk melakukan rekayasa sosial. Rekayasa sosial itu adalah bagaimana pemerintah menggerakkan, menggairahkan rakyat dari suatu kondisi yang tadinya mau marit dan lain sebagainya, kemudian disadarkan, dihimbau, kemudian diajak, kemudian berkolaborasi bersama, lahirlah satu bentuk budaya baru. Itu yang disebut dengan rekayasa sosial gitu loh. Dan itu pemerintah harus punya kewajiban itu. Nah, ini yang selama ini pemimpin daerah itu seringkali alpah di dalam melakukan itu. Nah, karena seringkali hanya mengikuti alur rutinitas itu. Padahal sebetulnya ada tanggung jawab sosial di situ untuk bagaimana merubah. Salah satu contoh begini. Ya. Bagaimana misalnya di satu lingkungan RT terkecil itu, ya, yang tadinya kumuh bahkan mungkin bisa digelari sebagai kawasan zombie atau apa begitu, kemudian di situ dikepungi misalnya, dalam artian dikepungi yang positif maksud saya, oleh lurah, oleh camat, oleh apa begitu, kemudian pemerintah termasuk itu, sehingga kawasan itu lama-kelamaan menjadi kawasan yang sehat, dan ini banyak manfaatnya. Maka itu misalnya kalau terjadi lingkungan yang sehat, sanitasinya bagus, dibangun kesadaran masyarakat di tingkat RT itu membangun sanitasi yang bagus, kemudian lingkungan yang bersih dan lain sebagainya, akhirnya kan melahirkan ketahanan keluarga, kan induknya itu mendasar itu adalah ketahanan keluarga, kesadaran di lingkungan keluarga dulu. Kemudian dari keluarga keluar menjadi komunitas RT, jadi kawasan di situ lingkungan. Nah, kalau ini mampu kita gerakkan dari terkecil, menciptakan, maka akan lahir yang namanya lingkungan sehat. Lingkungan sehat ini banyak, Pak. Lingkungan sehat, bersih dan lain sebagainya itu akhirnya masyarakat punya ketahanan sosial di situ. Ketahanan sosial itu ada 3 unsurnya. Pertama, pendidikannya bagus, kemudian ekonomi keluarga bagus, kemudian ketiga lingkungan sosialnya kuat. Nah, ditambah lagi lingkungan spiritualnya. Nah, kalau 4 kunci ini ada di setiap lingkungan itu, maka itu akan melahirkan. Nah, secara jangka panjang masyarakat akan menjadi masyarakat yang tangguh, sehingga barangkali mungkin rumah sakit bisa kita sukses, tidak terlalu banyak penghuninya. Sosial masyarakat itu rumah sakit. Nah, justru ke depan itu masyarakat itu bagaimana caranya diarahkan supaya mulai digeser orientasinya, yaitu berorientasi kepada bagaimana menciptakan kesehatan lingkungan masyarakat, bagaimana menanamkan pemahaman masyarakat di mindsetnya setiap masyarakat itu pola hidup sehat. Kalau itu bisa Pak, tadi catatan kecil Bapak juga mengkritik masyarakat kita dan mengkritik pemerintah kita. Bagaimana Pak membangun kebersamaan itu dari tingkat RT sampai terciptanya masyarakat yang sadar akan kebersihan? Pemerintah kota membuat forum kota. Melembagakan forum kota itu. Jadi mulai dari terstruktur, bahwa selama ini sudah ada medianya
media melalui musrembang dan lain sebagainya. Menurut saya itu tidaklah cukup. Karena musrembang itu ya kalau itu menurut saya itu ala kadarnya. Waktunya sedikit. Kemudian pertemuannya tidak maksimal dan sebagainya. Yang saya maksud forum kota itu adalah mulai di setiap jenjang struktur level pemerintahan itu ada forumnya. Ada forumnya yang tidak diatur secara berkala saja, tapi memang mengalir di situ gitu. Nah kemudian yang kedua, fungsi dinas Kominfo dan kehumasan itu memang harus agresif, harus aktif. Kemudian harus merubah kebiasaan, merubah pola kerja. Misalnya selama ini kayak humas misalnya, humas itu rutinitasnya hanya menyusun agenda protokoleran wali kota dan wakilnya. Kan gitu. Kemudian merilis berbagai kegiatan. Menurut saya nggak hanya sekedar itu. Harus menjembatani komunikasi. Maka itu komunikasi pemerintahan itu harus bagus. Maka itu dua pilar ini, humas dan dinas Kominfo, itu betul-betul dia mampu menjembatani keinginan pemimpin kepada publiknya, kemudian keinginan publik kepada pemimpinnya. Maka itu dia harus memfasilitasi itu. Di kota-kota modern, di kota-kota maju itu, ya tidak heran kalau misalnya humas itu menggelar dialog, menghadirkan kelompok-kelompok masyarakat yang merasa tidak puas, kemudian dia membangun dialog dengan mempertemukan dengan menghadirkan wali kota. Menciptakan sebuah komunikasi yang positif. Iya, komunikasi yang positif. Sebaliknya begitu, komunikasi yang diciptakan itu betul-betul yang bisa mengena dan mudah dipahami oleh publik. Gitu. Jadi menurut saya kemudian public complaint. Ada ruang-ruang komplain masyarakat yang ditampung begitu. Nah ini dulu ada awal-awalnya, tapi sekarang hilang lagi gitu, ya. Nah akhirnya apa ya sekarang kalau kita lihat, ya mohon maaf, pelariannya itu mitisan yang berinisiatif, misalnya Busam itu kan adalah inisiatif ke publik, inisiatif masyarakat, bukan pemerintah yang melembagakan begitu. Nah bahkan seringkali aparat pemerintah enggan masuk di itu. Maka menurut saya ke depan itu harus harus ada lembaga ada forum masyarakat yang dilembagakan oleh pemerintah dan memanfaatkan media yang saat ini sangat berkembang. Nah, gitu. Jadi menurut saya itu yang harus dilakukan. Kemarin Pak Wali Kota dalam sambutannya ada 10 programnya. Salah satu yang saya tepat tangkap itu misalnya soal dokter on call. Nah, ini benar-benar menurut saya konsep yang bagus. Tetapi seringkali itu praktiknya tidak seindah dengan apa yang dikonsepkan. Maka ini perlu kontrol. Perlu kontrol di sini. Belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Tapi kita harus juga jujur akui bahwa selama kepemimpinan wali kota dan wakil-wali kota sekarang ini itu sudah mulai nampak. Sudah melambangkan. Nah, tinggal kita sebetulnya semua elemen masyarakat ini mendorong lebih keras lagi. Kita dukung, kita ini betul-betul bagaimana ke depan itu masyarakat kota Samarinda itu betul-betul menjadi masyarakat internasional. Dan menjadi satu visi dengan pemerintah kotanya. Karena kenapa? Mau tidak mau Samarinda itu ke depan akan menjadi masyarakat penyangga utama ibu kota negara. Maka itu budaya masyarakatnya harus berubah. Tidak boleh lagi seperti sekarang. Nah, merubahnya ke sana itu perlu perlu cara, perlu metode, perlu usaha yang konkret.
Baik. menggerakkan itu semua. Maka itu tugasnya pemerintah, kita harus bantu pemerintah itu. Ya, Pak, kita tahu dulu Pak Rusman memulai karir politiknya di pemerintah kota, artinya DPR pemerintah kota, sampai ke tingkat provinsi juga membawa aspirasi masyarakat kota Samarinda ini. Bagaimana Pak tentang partisipasi politik sosial masyarakat kita Pak dalam rangka untuk membangun ibu kota provinsi Kalimantan Timur ini Pak, yang usianya sudah ke 62 tahun ini? Ya, kalau bicara soal partisipasi publik terhadap kontestasi politik misalnya, itu yang pasang surut, seiring dengan situasi nasional juga. Nah, contoh misalnya, sejak kita karena saya ini kan dua zaman yang saya sudah ikuti gitu. Kalau dulu rezim Orde Baru itu tingkat partisipasi politik publik sangat tinggi. Karena kenapa sangat tinggi? Rata-rata setiap pemilu di zaman Orde Baru itu di atas 70%. Partisipasi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa waktu ketika itu memang rezim sangat otoritarian. Jadi semua elemen-elemen kunci yang bisa menekan publik untuk berpartisipasi secara paksa begitu ada. Bahkan di zaman Orde Baru itu hasil pemilu sudah ada, tetapi entah siapa yang mau memilih gitu. Jadi itu jadi memang di Orde Baru ukurannya substansi mengukurnya itu sudahlah kita sama-sama paham ya. Tetapi fakta sejarah menunjukkan bahwa kalau dilihat dari sisi angka, ya memang di atas rata-rata 70, bahkan ada satu fase pemilu yang tingkat partisipasinya sampai 90%. Gitu. Nah, kemudian kita bergeser masuk ke era reformasi. Era reformasi itu pasang surut. Terutama misalnya masuk kepada fase pemilihan langsung. Pemilu kada langsung, kemudian pemilu legislatif dengan sistem daftar calon terbuka, begitu. Itu kelihatan pasang surutnya kadang 60%, kadang 70%. Nah, kalau kita lihat baru kemarin kita lihat trennya itu Pilpres itu yang paling partisipasi publiknya sampai 70% itu ya zamannya Jokowi ini. Era Jokowi. Sebelum-sebelumnya kan masih, apalagi pilkada. Pilkada trennya semakin turun partisipasi publik terhadap dunia politik itu. Nah, ini juga harus kita bangun harus kita bekerja bagaimana membangun terutama untuk pada generasi anak milenial supaya bukan mereka tidak melek politik, justru mereka paham sesungguhnya gitu loh. Hanya persoalannya mungkin ada dianggap, nah ini harus kita juga bagaimana membangun dunia politik kita ke depan, sehingga apa yang menjadi keinginan publik itu betul-betul tercermin gitu. Maka itu memang kalau ini panjang lagi ceritanya gitu. Nah. Pak, waktu masuk ke parlemen usia berapa Pak? Saya masuk ke parlemen itu usia 28 tahun. 28 tahun. Ya, luar biasa. Ya. Dan Bapak ini, Pak Rusman Yaakob ini tetap setia pada Ka'bah. Luar biasa. Nah, dinamika itu Pak, ada juga kita lihat bahwa banyak masyarakat kita atau tokoh-tokoh politik kita tuh kutu loncat lah Pak ya, nanti partainya ini. Nah, kita mau bertanya nih kepada Pak Rusman Yaakob bahwa beliau dari usia sangat muda sudah hanya satu partainya. Apa Pak sebenarnya kiat yang harus dilakukan pada generasi muda ini agar fokus kita tuh satu, tapi mengkritik pemerintah dengan cara yang sehat, dengan cara demokrasi yang baik,
agar juga menghasilkan sebuah opini pembangunan yang baik, Pak. Ya, kalau pengalaman saya, pertama memang itu adalah prinsip hidup. Prinsip hidup ya. Saya sampai hari ini belum ada niat sedikit pun atau berpikir ini, karena menurut saya begini, politisi itu adalah kata kuncinya konsistensi. Ya. Modal utama seorang politisi itu adalah konsistensi, kemudian yang kedua teguh dengan prinsip hidup, kemudian ya sabar melakoni apa ini, karena seperti sekarang ini saya insya Allah mudah-mudahan lah ya, tetap konsisten, tetap di ini, meskipun apapun yang saya dihadapi oleh partai saya, saya akan tetap berusaha untuk tetap konsisten di partai saya, karena saya terlalu tidak ada alasan untuk berpikir itu, karena ya saya harus jujur katakan bahwa saya bisa sampai hari ini tuh karena nama besar Ka'bah di belakang saya. Rusman itu nggak ada apa-apanya, Mas Rudi. Luar biasa. Tapi saya ditopang oleh kebesaran Partai Persatuan Pembangunan. Orang kenal Rusman Yaakob tuh karena orang melihat bahwa saya ini orang P3. Itu artinya P3 lah yang lebih besar namanya ketimbang saya. Seandainya tidak ada P3, saya bukan kader P3, mungkin orang biasa menganggap saya biasa-biasa saja gitu loh. Saya mendengarnya merinding, Pak Rusman bicara gitu. seperti itu. Maka, biasa. Maka itu saya tidak ada alasan untuk itu. Kemudian yang kedua, apa yang saya rasakan, apa yang saya geluti, apa yang saya nikmati hari ini, itu karena berkah di mana saya bernaung dalam hal ini. Inilah salah satu berkah Partai Persatuan Pembangunan. Kenapa? Saya bisa menjalani kehidupan seperti ini, saya bisa mengekspresikan apa yang harus saya perjuangkan. Kemudian saya bisa membantu masyarakat, memperjuangkan keinginan masyarakat dan lain sebagainya melalui partai ini. Gitu. Jadi saya sampai hari ini tidak pernah merasa ada hambatan untuk berekspresi, tidak pernah ada misalnya diminta oleh pimpinan saya bahwa jangan begini, jalan saja begitu. Tegak lurus aja untuk menjalankan amanat itu tadi Pak ya. Jadi konsistensi itu harus menarik. Saat ini Pak Rusman Yaakob mewakili masyarakat Samarinda ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dan beliau juga menjadi Ketua Komisi 4 dan juga pernah menjadi Ketua Komisi 2. Luar biasa. Ini juga banyak berkaitan dengan pemerintah, masyarakat, apalagi di Komisi 4. Pak, selama Bapak di Komisi 4, apa yang menjadi catatan Bapak di tengah pandemi juga ini, Pak? Wah, luar biasa Mas Rudi. Jadi di Komisi 4 itu kan sering digelari oleh teman-teman Komisi Air Mata. Kenapa? Karena memang lingkup ininya luas. Tanggung jawabnya itu adalah pertama pendidikan, kesejahteraan masyarakat. Di situ pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, kemudian pemuda dan olahraga, kemudian perempuan dan anak, bahkan ada terkait dengan dinas sosial dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau memang di Komisi 4 itu selama saya di Komisi 4, ini sudah 2 periode saya di Komisi 4 begitu, saya betul-betul merasakan tertantang saya. Maka itu mungkin di Komisi 4 itu nyaris tidak ada waktu untuk bersantai sesungguhnya, karena semakin kita dalami
lingkup tugas Komisi 4 itu semakin kita banyak menemukan sesuatu yang harus memang kita perjuangkan. Ya. Contoh kasus misalnya. Nah, kita bicara soal pendidikan dulu, Ya. misalnya. Itu dunia bisa bayangkan, kita tidak bisa bicara soal bagaimana dunia pendidikan di tingkat SD, SMP, dan sederajat kayak saya ini, Ya. karena itu bukan kewenangan provinsi. Teman-teman kota, Ya. DPRD kota misalnya tidak bisa bicara tentang SMA, SMK, karena itu bukan kewenangannya. Padahal rakyat Ya. tidak mengenal firqa itu. Iya. Nah ini. Tapi itu, tapi tentu Undang-Undang 23 2014 itu tentu juga ada manfaatnya. Itu satu. Kedua, bicara tentang fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana. Sampai hari ini masih ada sekolah-sekolah kita yang tidak memenuhi standarisasi. Standar. Satu. Yang kedua, bicara tentang soal tenaga kependidikan, mulai dari guru sampai kepada administrasi sekolah, sampai hari ini juga belumlah clear semua. Mas Rudi perlu tahu bahwa berdasarkan data konkret yang kita miliki di Davodik itu, guru guru PNS, SD sampai dengan SMK, SMA itu 2024 nanti ada sekitar 8.000 yang pensiun. Kemana penggantinya nanti? Ya, sementara kemampuan pemerintah untuk mengangkat pegawai negeri, guru PNS, itu tahunnya itu untuk Kaltim saja hanya jatahnya 100. Itu pun tergantung. Jadi jauh. Bayangkan, hari ini tidaklah heran kalau misalnya hari ini ada sekolah-sekolah negeri kita yang ASN-nya itu cuma kepala sekolahnya doang. Selebihnya guru. Itu di kota. Itu ya. Sampai hari ini masih ada sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah negeri kita yang tidak punya gedung. Nah itu banyak, dan banyak lagi persoalan. Kemudian guru-guru honor kita sekarang agak tertolong, ada pengangkatan P3K. Tapi tidak semulus juga yang kita bayangkan. Karena kenapa? Banyak guru-guru kita, guru-guru honor yang sudah mengabdi 5 tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, itu tidak terakomodasi. Ya. Padahal mereka sudah punya pengalaman yang luar biasa. Karena sistem perekrutan P3K itu dengan menggunakan terbuka. Akhirnya apa? Orang yang tidak punya pengalaman sama sekali bisa itu yang lolos. Nah itu artinya profesi guru itu tidak sembarangan, Mas Rudi. Iya. Jadi beda sekali orang yang baru mau jadi guru dengan orang yang sudah jadi guru berpuluhan tahun itu. Dia sudah punya pengalaman, dia sudah punya chemistry. Iya. Jadi ini masalah besar pendidikan. Tetapi kita sebagai anggota legislatif ya itu menjadi tanggung jawab kita untuk berpikir semua itu. Iya. Nah, belum lagi
dihadapkan dengan misalnya pandemi apapun alasannya, 2 tahun kita melaksanakan sistem online, belajar daring begitu, belajar dari rumah begitu, ya meskipun pemerintah malu-malu mengakui bahwa ada learning loss segala macam itu, tapi menurut saya ada learning loss. Kalau pemerintah kan malu-malu mengakui itu, tapi ya biasalah, kita paham aja lah itu ya. Baik. Kemarin saya ke Berau, saya coba cek langsung PTM, meskipun di Berau itu masih PTM terbatas juga. Saya coba tanya dari hati ke hati siswa-siswanya, gimana, enak nggak kalau PTM? Enak Pak. Ini. Ya pastilah Pak. Saya tanya gurunya gimana? Enak. Wah Pak, kami merasa. Hidup baru katanya. Nah, menurut saya ini sangat ini. Tapi tentu juga memang Mas Rudi, kita juga harus tetap waspadai. Karena ini terkait dengan keselamatan generasi. Jadi kita nggak boleh juga ini protokol kesehatan itu harus mutlak juga kita utamakan. Maka itu memang ini bicara lagi soal bidang kesehatan juga banyak masalah. Banyak masalah. Hari ini layanan kesehatan kita menurut saya masih belum maksimal juga. Pak Rusman, karena waktu kita terbatas juga, sebelum kita menutup, saya ingin juga butuh jawaban dari Pak Rusman, karena di Komisi 4 dan itu ada kaitannya dengan Samarinda. Konflik SMA 10, Pak. Bagaimana nih Pak? Ya, jadi begini. Problem SMA Negeri 10 ini kuncinya ada di Pak Gubernur. Ada di Pak Gubernur. Nah, Pak Gubernur bersikukuh untuk memindahkan. Sementara orang tua siswa itu, khususnya yang di seberang, itu tidak menghendaki itu. Nah, jadi begini, kalau kita bicara tentang kewenangan, maka itu memang Pak Gubernur punya tanggung jawab itu. Maka itu Pak Gubernur mengambil satu kebijakan, memindahkan SMA 10 ke Education Center. Nah, dengan catatan tentunya bahwa apa yang dikeluhkan orang tua siswa dan siswa itu sendiri itu harus terjawab. Dan fasilitasnya harus lebih bagus dibanding ketika di SMA 10 di Jalan Rifadin. Samarinda seberang. Nah, kan ada pertanyaan, kenapa lebih mementingkan pihak swasta dibanding dengan kepentingan negeri. Nah, saya tidak mau masuk pada wilayah itu. Tapi hingga hari ini memang aset yang ada di sana sampai hari ini itu clear, itu milik provinsi. Belum ada pemindah tanganan apapun sesuai dengan hasil keputusan ingkrah pengadilan yang memenangkan pemerintah provinsi. Sampai hari ini nggak ada itu. Nah, tetapi pada saat yang sama pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, itu punya kewajiban melaksanakan perintah undang-undang untuk melaksanakan layanan pendidikan. Nah, dan itu sudah dilaksanakan dengan cara memindahkan itu. Nah, maka itu memang kita lihat saja nanti. Ini. Nah, hanya ada memang persoalan yang tersisa di sana yang menjadi tuntutan masyarakat, khususnya 3 kecamatan ini. Samarinda Seberang, Lojanan Ilir, dan Palaran. Apa itu? Tentang kuota zonasi. Karena memang di 3 kecamatan itu
ada SMA negeri 10 saja itu belum mampu mengcover jumlah lulusan SLTA yang masuk jenjang ke SLTA. Ya. Yaitu di sana setiap tahunnya jumlah kelulusan SLTP menengah itu SMP sederajat itu sekitar 2.500 per tahun, 3 kecamatan itu. Ya. Sementara ruang belajar kita yang tersedia, kuota ruang belajar kita dari sekolah negeri yang ada di sana itu hanya bisa menampung 1.500. Sehingga ada kelebihan, apalagi kalau misalnya SMA 10 itu dipindahkan. Maka konsekuensinya kalau itu yang dilakukan oleh pemerintah memindahkan kampus A ke apa namanya ke education center ya. Maka dia harus menambah jatah kuota PPDB untuk tahun berikutnya. Nah, maka itu kalau itu nanti Komisi 4 akan mengejar pemerintah. Ini apa solusinya untuk mengatasi zonasi atau PPDB untuk tahun berikutnya. Pak, terakhir, karena waktu, sekali lagi mohon maaf waktu Pak. Terakhir kita bicara tentang IKN Pak. Orang tahu bahwa partai Pak Rusman itu sangat dekat dengan yang saat ini menjabat di kementerian. Sangat erat kaitannya dengan Samarinda juga sebagai kota penyangga, dan kebijakan-kebijakan itu tentu karena satu partai dengan Pak Suharso Mono Arfa. Bahkan ketua pansusnya juga sama satu bendera dengan Pak Rusman. Apa sebenarnya intipan-intipan yang bisa diambil oleh Pak Rusman selaku satu partai dengan juga terhadap IKN ini? Dan nama terakhir, ketika otorita itu dibentuk, masyarakat juga menginginkan ada Pak Rusman di sana Pak. Ini bagaimana Pak jawabannya Pak? Ya, jadi gini, kalau soal otorita itu menurut saya memang itu mutlak kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Komando Presiden. Ya. Karena bunyi undang-undang itu memang begitu, apalagi sudah ditetapkan bahwa otorita itu ditunjuk atau dibentuk oleh presiden, dapat diangkat dan dibentuk oleh presiden, ya. Dan bisa sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden. Itu yang saya tahu rancangannya kemarin. Saya nggak tahu hasil akhirnya seperti apa. Nah itu. Nah kemudian kalau pertanyaannya Mas Rudi terkait dengan ini, di kami itu tidak ada yang sifatnya spesifik karena beliau Pak Suharso meskipun itu adalah ketua umum partai, ketua umum P3, tetapi beliau tidak pernah mengait-kaitkan dengan kepentingan ini. Saya sendiri terus terang saja tidak pernah diajak atau pasling di beliau nanti ada begini, tolong informasikan ke kawan-kawan ini dan lain sebagainya. Cuma sekedar itu. Jadi kita sendiri tidak bisa masuk misalnya ini, karena beliau memang membatasi jangan sampai nanti ada dianggap bahwa itu ada kepentingan unsur kelompok dan lain sebagainya. Jadi mengalir saja. Nah, soal itu ya saya tidak punya ini. Kalau ada yang menyebut nama saya, ya saya itu agak geli-geli aja gitu kan ya. Karena masyarakat di luar sana juga melihat bahwa Pak Rusman juga malah melintang di dunia politik, terus juga dasar pendidikannya juga ada ilmu pemerintahannya ya, dan juga orang daerah dekat dengan orang pusat sehingga komunikasinya ini bisa dibangun. Nah itulah yang menjadi kemarin salah satunya ada nama Pak Rusman juga muncul. Apakah itu juga
Pak Rusman sudah tahu, Pak? Saya malah baru tahu ini karena saya orangnya tidak pernah berpikir yang seperti itu. Saya itu mengalir aja. Bahkan mungkin saya itu termasuk orang yang selalu berpikir tidak hanya sekedar berpikir apa yang tergambar masa peluang-peluang itu, tapi saya mengalir aja, Pak, ya. Ya, saya itu termasuk malah justru suka berpikir apa efek dari ini. Salah satu contoh misalnya bagaimana kesiapan Kalimantan Timur sebagai provinsi penyangga ibu kota negara. Apa yang harus kita lakukan? Saya malah justru memikirkan yang begitu-begitu. Bahwa IKN itu akan ada banyak sesuatu peluang yang bisa tercipta, iya. Tetapi yang harus juga kita pikirkan itu adalah resiko efek dari pembangunan itu juga ada. Misalnya tekanan sosial baru, kemudian pasti akan ada tekanan lahan dan lain sebagainya. Kemudian pasti ada beban-beban sosial baru yang harus kita tanggung. Bahkan bisa saja terjadi degradasi atau terjadi misalnya kehilangan identitas budaya dan lain sebagainya. Justru saya malah lebih suka berpikir yang seperti itu gitu loh. Baik Pak Rusman. Sebelum kita akhiri mungkin 1 menit, Pak, untuk pesan masyarakat Samarinda dan pemerintahnya, Pak. Silakan, Pak. Ya, saya kira ini adalah momentum yang sangat baik, di mana kita bisa menyaksikan hari lahir, merayakan hari lahir Kota Samarinda ke-354, kemudian sekaligus hari lahir pemerintah kota ke-62. Tentu sebagai warga masyarakat kota, saya menghimbau kepada diri saya sendiri dan keluarga dan seluruh lapisan masyarakat, ayo kita semuanya bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menuju satu kota peradaban. Apa wujudnya? Paling tidak kita ikut membersihkan lingkungan, kemudian ikut memberikan kontribusi bagaimana kita mendisiplinkan diri, bagaimana kita membantu program pemerintah yang memang bisa melahirkan satu kehidupan yang lebih baik. Jadi itu yang paling penting. Jadi kita dukung program pemerintah tentunya yang memang bisa mengantarkan kita untuk hidup yang lebih baik dan lebih kondusif lah ya. Penting itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mari kita ciptakan suasana yang rukun, damai, tertib. Insya Allah Samarinda akan menjadi pusat peradaban baru di Kalimantan, bahkan seluruh Indonesia. Saya kira itu yang menjadi guidance kita, cita-cita kita ke depan. Harus berani berubah. Harus berani berubah. Ya, sahabat semua di channel AK ini, Kaltim Bicara, tuntas hari ini kita bicara dengan sosok Dr. Haji Rusman Yaakob MSI. Beliau banyak catatan tadi, luar biasa. Ini yang bisa kita petik dalam rangka kita membangun. Kita doakan beliau semoga tetap sehat, amin, sukses selalu, dan aktivitasnya yang lain bersama keluarga dan teman-teman bisa terus sukses. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Kaltim Bicara. Ikuti terus Kaltim Bicara bersama channel Akai dengan tokoh-tokoh yang lain dalam rangka kita membangun Kalimantan Timur. Saya Rudi Mulyadi dan seluruh kerabat kerja di Kaltim Bicara di channel Akai ini terus menginspirasi Anda dengan narasumber yang hebat. Sekali lagi, Akai memang Akai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.